Malam hari ini kita ada di tema falsafah hidup sesi yang terakhir. Malam hari ini kita akan membahas filosofi hidup kita sendiri, bangsa kita. Alhamdulillah, seperti yang saya singgung di banyak kesempatan, tanah air kita, Nusantara kita itu kaya dengan falsafah-falsafah hidup yang luar biasa. Ini bagi saya adalah PR untuk kita semua, untuk menjaganya, bahkan semoga juga bisa mengembangkannya. Nenek moyang kita orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat. Harusnya anak cucunya tidak kalah luar biasa, tidak kalah hebat, baik secara mental, spiritual, bahkan juga material. Tema kita malam hari ini falsafah hidup yang dikenal oleh masyarakat Jawa. Namanya Cokro Manggilingan. Ini juga banyak permintaan ke saya, Pak Faiz, yang falsafah-falsafah Nusantara. Kok saya lihat banyaknya hanya Jawa saja. Kan kita kaya, Sunda juga ada, mungkin teman-teman Bugis, Makassar, Minangkabau, Aceh, Maluku, semuanya punya falsafah-falsafah hidup yang luar biasa. Semuanya menurut saya layak untuk kita hidupkan kembali, untuk, kalau bahasa Jawanya, kita uri-uri, kita lestarikan dan kita kembangkan. Mengapa kok saya lebih seringnya Jawa? Yo nyuwun sewu, saya ini aslinya ya Jawa, jadi lebih akrab dengan wacana-wacana Jawa. Bukan berarti tradisi-tradisi falsafah Nusantara yang lain saya tidak kenal. Tapi saya sebenarnya menunggu ini, ayo teman-teman yang Sunda, teman-teman yang Bugis, Makassar, teman-teman yang dari mana-mana yang memiliki falsafah-falsafah hidup yang luar biasa, yuk kita angkat, yuk kita sebar-sebarkan, yuk kita populerkan kembali lewat media-media sosial yang teman-teman miliki. Jadi ini semoga nanti ada ya, tidak harus saya, khawatirnya saya dianggap sok ngerti segala tema, segala materi tentang apa saja. Tapi ya kalau memang mood dan momennya pas, tidak menutup kemungkinan nanti ngaji kita ini juga mengangkat tema-tema falsafah hidup Nusantara yang tidak hanya Jawa. Tapi malam hari ini coba kita tengok dulu ya. Ini populer sekali kalau di kalangan masyarakat Jawa, yaitu Cokro Manggilingan. Bagi teman-teman yang dari luar Jawa, mungkin istilah ini agak asing, tapi yang Jawa semoga pernah mendengar istilah Cokro Manggilingan. Ini kombinasi dari dua kata, yaitu yang pertama cokro atau cakra, dan yang kedua manggilingan. Cokro itu bagi teman-teman yang penggemarnya wayang, suka nonton wayang. Kalau hari ini mungkin nontonnya sinetron, tidak apa-apa, sinetron wayang kemarin ada yang India itu Mahabharata. Cakra ini senjatanya Krishna. Kalau di wayang Jawa ini Krishna ini raja, ratu dari Dwarawati. Kalau di wayang biasanya lengkapnya disebut Sri Betara Krishna. Senjatanya cakra, cokro, jadi lempengan bulat yang punya gerigi tajam. Teman-teman bisa membayangkan gearnya, rodanya sepeda, itu kan bentuknya bulat, kemudian ada gerigi-gerigi tajamnya. Nah, Sri Betara Krishna itu senjatanya cakra itu, nanti ada filosofi dan sejarahnya sendiri. Nah, selain cokro ada istilah manggilingan. Manggilingan itu artinya menggelinding, berputar. Jadi cokro manggilingan itu ya senjata cakra yang berputar, lempengan bulat yang bergerigi tajam yang bergerak menggelinding. Cokro manggilingan ini secara umum sebenarnya merupakan lambang, merupakan ibarat dari roda kehidupan ini, siklus kehidupan kita, perputaran masa hidupnya manusia. Itu sifatnya seperti cokro yang berputar. Teman-teman mungkin ingat ya, ada kata istilah hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Maksudnya sama dengan itu. Jadi ini siklus hidup, perputaran masa, baik dalam skala mikro maupun makro. Mikro itu kehidupan kita sendiri, jagat kecil. Makro itu jagat besar. Yang kehidupan kita sendiri ya pergantian nasib kita ini. Hidup kita ini kan kadang seneng, kadang susah, kadang sukses, kadang gagal. Ini jadi berputar, menggelinding terus. Tidak ada orang itu yang seneng terus, sukses terus, tidak ada. Berhasil terus juga tidak ada. Hidup itu selalu kadang berhasil, kadang sukses, dan kadang juga gagal. Itu yang mikro.
Kalau yang makro ini dinamika zaman secara umum. Jadi kehidupan ini secara umum juga dinamis, berubah, berputar. Makanya orang Jawa itu punya pandangan hidup ini dengan istilah cokro manggilingan tadi. Cokro manggilingan, owah, gingsir, gilir, gumanti. Jadi proses hidup ini itu seperti roda yang berputar. Cokro manggilingan, owah itu berubah. Gingsir itu berjalan, gilir berganti-ganti, gilir gumanti, saling berganti-ganti. Jadi proses hidup kita ini seperti roda yang berputar, berubah, berjalan, ganti-ganti terus. Nah, ini secara proses falsafah cokro manggilingan itu membaca hidup sebagai owah, gingsir, gilir, gumanti. Berubah, berkembang, berganti-ganti situasi, dinamis. Manifestasi dari cokro manggilingan ini itu nanti yang disebut wolak-walik zaman, katanya orang Jawa. Jadi wolak-walik zaman itu bolak-baliknya hidup ini. Ya tadi, kadang senang, kadang susah, kadang sukses, kadang gagal. Ya wolak-walik zaman. Yang dulu menang, sekarang kalah. Yang dulu kalah, sekarang menang. Di ranah apapun, situasinya selalu seperti itu. Kelompok sana dulu kalah, sekarang menang. Kelompok yang dulu menang, sekarang kalah. Dan akan selalu begitu. Nah, ini namanya cokro manggilingan. Nah, cokro manggilingan ini kalau kita lihat secara akademik, nah ini kita belajar sebentar ya, ini ilmunya anak-anak kampus kali ini. Jadi termasuk cara membaca, jadi cokro manggilingan itu cara membaca gerak sejarah yang sifatnya sirkuler, siklus atau melingkar. Kalau teman-teman belajar sejarah atau filsafat sejarah, kan ada 3 pandangan utama dalam teori sejarah itu dalam membaca geraknya sejarah. Jadi ada yang berpandangan sejarah itu bergerak linier, maju terus. Ada yang sebaliknya, sejarah itu bergerak mundur atau regres. Ini mungkin teman-teman kalau dengar ya, coba nanti kita cek seperti apa. Dan yang ketiga, ada pandangan sejarah itu ya geraknya melingkar, termasuk cokro manggilingan ini. Yang berpandangan sejarah geraknya maju terus, itu contohnya misalnya para filosof barat modern. Francis Bacon, Auguste Comte, Hegel, dan kawan-kawan. Ini kan mereka ini punya pandangan sejarah itu ya bergeraknya maju terus. Katanya Hegel ya sejarah itu semakin rasional, semakin baik, semakin baik terus. Itu versinya Hegel. Kalau katanya Auguste Comte kan masyarakat itu dari masyarakat teologis, kemudian masyarakat metafisik, kemudian masyarakat positif yang modern. Jadi tambah maju. Ini teman-teman silahkan dicek. Ada, kita juga pernah mengkaji Auguste Comte, kita pernah mengkaji Hegel, juga kita pernah mengkaji Francis Bacon. Jadi hidup ini berubah terus secara linier. Caranya bisa secara evolutif maupun ada yang bilang kadang-kadang juga caranya revolutif. Kalau evolutif itu perlahan-lahan, seperti teorinya Darwin, teori evolusi itu kan perubahan yang perlahan-lahan. Ada juga yang bergerak secara revolutif. Misalnya teman-teman pernah dengar ada revolusi industri, ada revolusi teknologi misalnya. Belakangan kita dengar istilah revolusi IT. Hari ini zamannya 4.0. Pandangan-pandangan sejarah yang bergerak linier maju, berubah ke arah manusia itu tambah maju. Nah, ini pandangan sejarah yang linier. Ada kebalikannya. Kebalikannya menyatakan bahwa sejarah itu bergerak regres, meskipun tidak seutuhnya. Jadi ini pandangan ini begini maksudnya. Gerak sejarahnya manusia itu tidak selalu maju, tapi dalam maju ini kadang-kadang ada juga yang mundur, semakin jelek. Ada pandangan misalnya begini, iya sih manusia modern itu secara ilmu pengetahuan, secara teknologi dia semakin maju, tapi secara moral, secara spiritual dia semakin jelek. Nah, ini nanti ada yang bilang inilah paradigma sejarah itu seolah-olah geraknya mundur. Tentang kearifan lingkungan misalnya,
Kita teknologi bagus, tapi semakin merusak lingkungan. Lebih bagus nenek moyang kita dulu cara menyikapi lingkungan. Jadi tambah jelek, jadi tidak tambah maju. Makanya orientasinya justru harus kita mundur ke belakang lagi. Dulu teman-teman mungkin pernah kita mengkaji Sayyid Hussein Nasr atau Goethe kalau yang dari barat. Ini dua-duanya mengkritik peradaban manusia yang modern. Ternyata manusia modern itu canggih secara sains tapi rusak secara moral dan spiritual. Kemanusiaannya juga merosot drastis. Cara menyikapi lingkungan juga hancur. Jadi era terbaik justru dulu. Berarti kita tidak bergerak maju. Sebenarnya kita ini tambah jelek seperti gerak sejarah itu mundur. Nah ini pandangan kedua. Kalau tadi manusia itu tambah maju. Sekarang malah tambah mundur. Kita ini tambah lama tambah jelek. Makanya ada kelompok-kelompok di kalangan kita itu kan yang masa lalu jadi kiblatnya. Jadi orientasinya. Kita harus berkiblat ke nenek moyang kita. Nah ini ya ada benernya, ada juga kurangnya. Ini kalau dalam bahasa berpikir kritis itu ya memang berpikirnya harus lebih komprehensif, jangan digeneralisir. Yang tadi bilang sejarah itu maju ya mungkin benar sampai level tertentu, yang bilang sejarah itu mundur juga mungkin ya ada benarnya sampai level tertentu. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi isu ini mungkin di filsafat sejarah. Oke. Yang ketiga, nah ini yang kita bahas malam hari ini. Sejarah itu berputar sejarah itu bergerak secara berputar. Jadi kadang di atas, kadang di bawah. Jadi prosesnya bergiliran. Zaman dulu misalnya kita awali filsafat lahir di era Yunani, Barat maju. Kemudian di abad tengah muncul agama-agama, geser ke timur, Islam dengan peradaban timurnya. Sebelum Yunani dengan filsafatnya, sebelum itu kan juga banyak peradaban-peradaban timur yang maju. Ada Mesir, ada India, dan lain sebagainya. Terus Yunani, terus Islam, Baghdad, dan lain-lain. Maju, terus Barat lagi. Ini kan melingkar. Jadi ya kebetulan zaman kita saat ini itu memang rasanya kita yang timur ini tidak sedang di puncaknya roda. Kita agak melipit-melipit ada di bawah. Tapi gak usah khawatir, sejarah itu berputar, melingkar. Yang sekarang kalah mungkin sebentar lagi menang. Tunggu saja waktunya. Yang sekarang menang jangan jumawa, pada saatnya juga akan jatuh. Sejarah itu melingkar. Inilah message pesan utama dari Cokro Manggilingan. Ya selain falsafah Cokro Manggilingan, teman-teman boleh misalnya mereview ngaji kita yang dulu kita pernah membahas Ibnu Khaldun misalnya. Ibnu Khaldun ini membaca peradaban yang siklis juga berputar. Kalau di Ibnu Khaldun kan segala sesuatu termasuk negara itu mengalami siklus. Tumbuh, kemudian diawali dari lahir, terus tumbuh, terus dewasa, terus stagnan, terus merosot, terus mati. Kita secara mikro kan juga mengalami ini. Negara, katanya Ibnu Khaldun juga begitu. Negara itu ada fasenya, dia lahir, kemudian tumbuh, berkembang, kemudian matang, dewasa, kemudian stagnan, kemudian merosot, kemudian hancur, mati, lahir negara yang baru, dinasti yang baru. Nah itu pembacaannya Ibnu Khaldun, proses ini terus menerus. Ya silahkan, kalau teman-teman tertarik misalnya, Pak kalau Indonesia ini fasenya ada di mana? Kalau lahir sudah ya, mungkin kita ada di tumbuh, karena kita kan disebutnya negara berkembang, negara berflower. Kita sedang tumbuh, tapi kok lama ya tumbuhnya? Harusnya setelah tumbuh itu dewasa. Setelah itu biasanya status quo, stagnan. Atau jangan-jangan kita sudah dewasa dan sekarang sedang stagnan. Atau jangan-jangan dewasa dan stagnannya dilewati terus sekarang sedang menurun. Ya wis monggo dibaca analisismu, coba nanti bikin tulisan ya kalau pakai teori siklusnya Ibnu Khaldun ini kita ada di mana. Dan teori ini nanti cocok dengan yang kita bahas malam hari ini, yaitu Cokro Manggilingan. Jadi hidup ini berputar seperti cakra, seperti roda. Oke, nambah sedikit tiba-tiba saya ingat tentang Ibnu Khaldun tadi. Kalau di teorinya Ibnu Khaldun, runtuhnya Hadroh, runtuhnya peradaban, itu cirinya 6. Yang pertama, kalau ada merajalela ketidakadilan, jurang kaya miskin melebar. Yang kedua, penindasan. Yang ketiga, runtuhnya nilai-nilai dan moralitas di tengah masyarakat. Yang keempat, sikap tertutup, tidak mau berubah.
Jadi menutup perkembangan-perkembangan peradaban yang terbaru. Dan yang terakhir ada malapetaka atau bencana alam. Nah, yuk silahkan diamati kita mengalami ini apa enggak. Kalau yang terakhir ini saya kira kita Indonesia ini oleh Allah kebetulan dianugerahi posisi yang sangat istimewa sehingga kita mengalami macam-macam malapetaka bencana alam. Ya, monggo dianalisis itu untuk membantu teman-teman merefresh lagi ini. Kalau tidak salah saya jelaskan panjang lebar dulu waktu kita membahas Ibnu Khaldun. Baik, kita mulai ke tema utama kita tentang Cokro Manggilingan. Kalau bagi masyarakat Jawa, hidup kita ini mengalami 3 dunia. Yang pertama alam purwo, yang kedua alam madya, dan yang ketiga alam wusono. Alam purwo itu alam sebelum kita hadir di muka bumi ini. Alam madya itu pengalaman kita hidup di dunia, di muka bumi. Dan yang ketiga alam wusono. Alam wusono itu alam nanti setelah kita meninggal, setelah kita hidup. Jadi ini makanya falsafah hidup timur termasuk Jawa itu secara umum menerima adanya 3 dunia ini. Bandingkan nanti dengan filsafat barat tertentu yang hanya menerima alam madya atau alam syahadah kalau bahasa Arabnya. Jadi tidak mau membahas alam purwo, tidak mau membahas alam wusono, karena dianggap 2 alam ini metafisik, dan yang metafisik itu tidak ada gunanya dibahas, katanya orang modern. Beberapa filosof bilang alam metafisik itu meaningless, tidak ada gunanya kalau dibahas. Mungkin ada tapi tidak penting dibahas. Beda dengan tradisi filsafat timur yang menerima bahwa ada hidup sebelum kita di dunia ini dan nanti ada hidup setelah kita meninggal nanti. Maka perputaran cokro manggilingan itu tidak terbatas di alam madya saja. Jadi kalau teman-teman merasa, Pak, masa iya sih siklus perputaran hidup itu ada, wong saudara saya, tetangga saya, teman saya, atau jangan-jangan saya sendiri merasa sejak kecil sampai sekarang hidup susah terus. Nah itu, ya kalian mungkin mengukurnya hanya di alam madya. Jangan lupa nanti ada alam wusono. Kalau kita tidak mengelola dengan baik alam madya, ya di alam wusono kita akan panen. Karena ini juga siklus cokro manggilingan. Jangan sampai kita tertawa-tertawa hari ini, besok di alam wusono kita jungkir balik kesulitan. Bahkan dalam agama kan alam wusono, alam akhirat ini kan yang lebih hakiki dibandingkan alam madya atau dunia yang kita alami sekarang, yang oleh beberapa tokoh malah disebut dunia hari ini itu ya semu, tidak sejati. Dunia yang semu ini pun hari-hari ini kan kita sibuk dengan yang lebih semu lagi, yang kita sebut dunia maya itu. Dunia maya itu kesemuan dalam kesemuan, karena dunia nyata ini sudah disebut semu, kita malah sekarang sibuknya di dunia versi mayanya dunia nyata, berarti kemayaan dalam kemayaan. Oke, jadi ada alam purwo, alam madya, alam wusono. Ini siklus hidupnya manusia. Maka mungkin tadi ada pertanyaan-pertanyaan, ada itu Pak orang yang dari lahir sampai meninggal seneng terus atau susah terus? Ya tidak mesti juga. Karena hidup ini tidak hanya diawali saat kita lahir dan berakhir saat kita meninggal. Nah, ini dasar falsafah cokro manggilingan. Jadi ada siklus hidup yang tidak hanya dunia ini, tapi juga ada dunia kemarin dan dunia nanti. Nah, biasanya orang menjelaskan siklus hidup manusia Jawa itu melalui beberapa analogi. Analogi yang paling populer itu analogi dari tembang Jawa, khususnya mocopat. Mocopat ini masuk kategori, kalau di tembang Jawa itu ada tembang cilik, ada tembang tengahan, ada tembang gede. Nah, mocopat ini termasuk tembang cilik dan juga tembang tengahan. Nanti kalau tembang gede itu biasanya ada lewat kakawin-kakawin di puisi-puisi tradisional Jawa kuno. Nah, mocopat ini biasanya kita kenal punya 11 jenis tembang. Yang nama-nama tembang itu menunjukkan tadi siklus hidupnya manusia, bagian dari
cokro manggilinya. Nanti ada beberapa analogi, beberapa manifestasi dalam tradisi sastra Jawa untuk menjelaskan cokro manggilingan ini. Jadi antara lain dari tembang mocopat. Teman-teman yang sedikit-sedikit pernah belajar tentang bahasa Jawa atau sastra Jawa, kalau pas bab tembang ini mungkin pernah dengar istilah-istilah seperti Mas Kumambang, Sinom, Durmo, Pangkur, dan lain sebagainya. Nah, 11 jenis tembang mocopat yang kita kenal itu ternyata ada urutan siklus hidupnya manusia. Saya urutkan di versi yang lebih populer saja. Jadi hidup manusia itu diawali dari Mas Kumambang, kemudian Mijil, kemudian Sinom, kemudian Kinanti, kemudian Asmorondono, kemudian Gambuh, Dandang Gulo, Durmo, Pangkur, Megatruh, dan Pucung. Ini mohon maaf ya yang dari luar Jawa, yang bukan Jawa. Semoga istilah-istilah ini bisa paling tidak jadi informasi baru atau wawasan yang baru buat teman-teman. Yang paling awal hidup manusia itu Mas Kumambang. Mas Kumambang itu, emas itu ya, Mas Kumambang itu kambang. Kambang itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai terapung. Terapung, jadi melayang. Jadi Mas Kumambang itu emas yang terapung. Ini digunakan untuk menjelaskan fase hidupnya manusia saat masih ada dalam kandungan ibu. Dalam hidup kita ini kan ada fase kita meringkuk 9 bulan dalam rahim ibu. Nah, ini fase Mas Kumambang. Makanya tadi ada alam purwo, alam sebelum kita muncul di dunia ini. Ini masih murni, masih sejati. Makanya masih dalam kondisi emas yang kumambang, melayang dalam perut ibu kita masing-masing. Setelah Mas Kumambang ada Mijil. Mijil itu menggambarkan masa saat kita lahir. Mijil adalah fase ketika kita menjadi bayi. Nah, itu namanya mijil. Mijil secara letterlet dalam bahasa Indonesia artinya muncul. Kalau sudah mijil, kemudian masuk ke fase selanjutnya, yaitu sinom. Yo, ada kata-kata nom itu mungkin teman-teman paham ya, maksudnya muda. Ini masa kanak-kanak sampai balik, sampai remaja. Ini masa ketika manusia harus banyak belajar. Masa pembentukan jati diri. Ini masa sinom. Itu yang ketiga, jadi setelah lahir, kemudian mengalami masa kanak-kanak sampai remaja, sampai balik. Setelah itu Kinanti. Kinanti ini berasal dari kata-kata kanti, yang artinya dituntun atau dilatih. Setelah seorang manusia mencapai jenjang remaja, disitulah saatnya dibentuk jalan pikirannya, dituntun cara menjalani hidup yang benar dan baik. Jadi makanya fasenya adalah fase Kinanti. Setelah Kinanti ada Asmorondono. Asmorondono itu fase ketika sudah mulai jatuh cinta kepada lawan jenis. Jadi ya dari kata-kata asmoro itu teman-teman mungkin ngerti ya, ada unsur asmaranya. Makanya dinamai Asmorondono. Rasa cinta asmara kepada lawan jenis. Ini kodrat, pasti dilewati kalau normal. Kalau situasinya biasa normal kan selalu ada situasi-situasi khusus itu. Ya situasi khusus membahasnya khusus. Secara umum ya Asmorondono itu fase ketika seseorang cinta kepada lawan jenisnya. Kadang-kadang ngaji itu yuk kita ngomongnya kan untuk umum. Tema kebaikan, tema kebenaran yang umumnya wajarnya. Nah, ada yang bertanya atau mengkritik lah, kok kalau situasinya begini kan tidak masuk Pak, kalau situasinya begitu kan tidak cocok Pak. Loh iya, situasi-situasi yang kalian sebut itu situasi yang khusus, ya dibahas khusus. Situasi khusus ya memang tidak masuk pada kaidah-kaidah yang umum. Pengecualian-pengecualian selalu pasti ada. Bukan berarti yang umum itu salah, tapi yang khusus tadi memang harus diolah, dianalisis secara khusus pula.
Misalnya ketika saya bicara misalnya orang itu kalau ilmunya semakin tambah itu biasanya dia semakin tawadu, semakin menunduk. Nah, terus ada yang bilang, Pak, tapi kan ada itu orang begini yang tambah pintar kok tambah. Nah, itu berarti kan khusus. Perlu dibahas khusus juga. Mengapa kok terjadi yang seperti itu? Tidak masalah, tidak salah juga pertanyaannya. Di situ nanti ada ilmu itu akan semakin berkembang. Tidak sekedar macet atau berhenti di satu teori umum tadi, tapi nanti dia akan nambah perspektif baru, nambah wawasan baru, tidak masalah. Tapi paling tidak di awal kita ngerti bukan berarti yang umum tadi salah, tapi selalu ada situasi-situasi khusus yang perlu juga jadi pertimbangan. Baik, Asmarandono, malah sampai sana ngomongnya. Kita lanjut. Setelah jatuh cinta di Asmarandono ada kambuh. Kambuh ini berasal dari kata jumbuh. Atau ada yang bilang maknanya sama dengan sarujuk. Kalau tadi ngomong Asmarandono itu jatuh cintanya, kambuh ini menikahnya. Jadi tidak hanya jatuh cinta, tapi ada menikahnya. Fase hidup bersama dengan pasangan ini fase namanya kambuh. Setelah menikah, setelah kambuh ada dandang gulo. Dandang itu dari akar kata kegadangan atau cita-cita. Gulo artinya manis. Jadi kalau sudah punya pasangan, saatnya untuk merancang hidup bahagia, mewujudkan semua cita-cita. Ingin punya pekerjaan mapan, ingin punya keluarga yang tentram, ingin punya harta benda, sandang pangan papan yang cukup. Nah, ini fase dandang gulo, fase mewujudkan cita-cita. Kalau sudah sampai di fase dandang gulo, saatnya durmo. Durmo itu dari kata dharma, atau kalau di Jawa mungkin ada istilah dermo. Dermo itu sedekah atau weweh. Kalau cita-cita sudah tercapai, pekerjaan sudah mapan, keluarga sudah bahagia, segala kebutuhan tercukupi, bahkan lebih, saatnya berderma, berbagi dengan orang lain. Jadi saatnya berkasih sayang dengan sesama. Nah, ada fase durmo. Tapi itu muncul setelah dandang gulo. Biar dharma yang dijalankan tidak mengorbankan dirinya sendiri, tapi merupakan proses berkelanjutan setelah Asmarandono, kambuh, dandang gulo. Kalau durmo sudah sukses, saatnya pangkur. Pangkur itu dari kata mungkur. Nah, ini kesadaran untuk membersihkan diri. Kesadaran untuk lebih dalam ke arah spiritual, tidak lagi sibuk dengan dunia. Jadi saatnya mungkur dari dunia. Ini fase pangkur. Jangan berhenti di dandang gulo dan hal-hal yang duniawi saja. Kalau memang sudah saatnya, harus siap mungkur sebelum terlambat. Jadi masuk ke era spiritual. Makanya zaman dulu itu para raja misalnya, itu kan tidak selalu harus menunggu sampai meninggal terus anaknya yang melanjutkan. Tapi secara umum aturannya kalau sudah sepuh, sudah merasa cukup menjadi pemimpin, jadi raja, terus mengangkat anaknya, beliau sendiri kemudian mundur. Jadi tidak lagi berambisi duniawi. Ada istilah lengser ke prabon, madhep pandita. Jadi mundur dari kerajaan, kemudian menjadi pendeta. Jadi menyibukkan diri dengan hal-hal spiritualitas. Nah, ini fase pangkur. Nah, puncaknya pangkur adalah megatruh. Megatruh itu ketika seseorang meninggal. Megat itu dari kata-kata pegat, pisah, terpisah roh. Terpisahnya roh dari jasad. Ini saatnya orang kembali kepada Yang Maha Kuasa. Namanya megatruh. Dan yang terakhir ada pucung. Pucung ini ya selesainya hidup kita di alam madya, yang berakhir hanya membawa kain kafan dan amal hidup kita di dunia. Segala yang duniawi sudah kita tinggalkan. Ini fase pucung. Yo, kasarnya kemudian diterjemahkan jadi pocong. Ya, kita meninggal sudah. Kalau sudah ada di fase pocong, masuk alam wusono.
Nah, ini istilah-istilah dari tembang yang 11 ini menggambarkan siklus hidup kita. Jadi berputar dari sejak di perut ibu sampai ujungnya. Nanti mungkin berlanjut lagi di alam wusono. Baik, itu manifestasi salah satunya dari cokro manggilingan. Kita lihat lagi, kalau ini yang saya sebut tadi mikro ya. Mikro itu yang untuk skala kecil, jagat cilik kehidupan kita. Sekarang kita lihat ke jagat yang besar, jagat yang makro. Seperti apakah cokro manggilingan bekerja? Kita ambil satu contoh, misalnya pendapatnya beliau Ronggowarsito tentang perputaran zaman. Bagaimana jagat besar ini berputar. Kalau di serat Kolotidho, atau mungkin teman-teman bisalah membaca serat Centini, yang di situ juga banyak mengutip pandangannya Ronggowarsito. Jadi zaman ini berputar dari fase Kolotidho, kemudian Kolobendu, dan akhirnya Kolosubho. Jadi ini sebenarnya fase-fase akhir zaman. Kalau dalam Ronggowarsito, jadi fase-fase zaman yang berputar dari lahirnya satu peradaban, satu budaya, sampai mengalami masa-masa akhir. Nah, masa-masa akhir itu diawali dari Kolotidho. Zamannya beliau, Ronggowarsito sendiri itu beliau menyebutnya zaman beliau itu ya zaman Kolobendu yang diawali dari Kolotidho. Jadi ada Kolotidho, kemudian Kolobendu, dan nanti mengalami perbaikan saat Kolosubho. Kolotidho itu zaman egoisme. Jadi ketika orang mengejar kesenangannya sendiri, kebaikan dan kebenaran diremehkan. Pembedaan-pembedaan, ini benar loh, itu salah, ini adil loh, kalau yang itu tidak adil, ini baik, kalau yang itu buruk, itu sudah tidak lagi digubris. Semua orang mengedepankan kepentingannya sendiri. Nah, ini zaman Kolotidho. Zaman Kolotidho ini muncul biasanya setelah orang mengalami stabilitas, mengalami kemapanan, kemudian muncul egoisme-egoisme. Ingin enaknya sendiri, ingin menang terus, ingin senang terus. Berbeda dengan era sebelumnya. Biasanya era-era sebelumnya ini kan era membangun, era membentuk, era menata dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau sudah mulai makmur, mulai sukses, mulai juga egoisme, mulai juga orang merasa ya sudah, ini sudah enak, sudah benar. Terus masing-masing ingin senangnya sendiri. Akal sehat diremehkan, menganggap dirinya selalu benar. Ini awal-awal kerusakan, namanya Kolotidho. Kalau Kolotidho semakin parah, akan muncul Kolobendu. Kolobendu ini semacam puncaknya Kolotidho. Ini yang disebut zaman Edan oleh Ronggowarsito. Jadi di zaman ini, di era Kolobendu ini, ya memang kelihatannya stabil, kelihatannya beres, tapi beres dalam ketidakberesan. Stabil tapi kelihatannya. Makanya ilustrasi zaman Edan itu kan semua orang sudah Edan. Kalau tidak ikut Edan, tidak keduman. Maka semua ingin keduman, akhirnya Edan semua. Di kalangan orang Edan semua, itu yang waras yang dianggap Edan. Karena semua Edan, ya ketoknya sama semua, kelihatannya beres semua. Tapi beres dalam ketidaksadaran. Di antara cirinya, nanti teman-teman boleh baca dulu, kita pernah sekilas juga membahas beliau Ronggowarsito. Ketidakadilan didewakan demi kenyamanan sebagian orang. Kemewahan dipertontonkan. Jeritan yang lemah dan tertindas tidak dihiraukan. Penjahat dipandang sebagai pahlawan, dan orang yang jujur malah ditertawakan dan disingkirkan. Tata nilai dan tata kebenaran dijungkir balikkan. Ini zaman Kolobendu sudah. Yang baik dianggap penjahat, yang jahat dianggap pahlawan. Kebolak-balik tata nilainya. Yang tidak adil dipuji-puji, yang dizolimi dicela-cela. Kolobendu. Jadi tampaknya stabil, tapi kestabilan itu dalam ketidaksadaran. Ini menurut Ronggowarsito cirinya zaman Kolobendu. Tapi ya karena dunia ini cokro manggilingan, pada saatnya Kolobendu juga akan berganti jadi Kolosubho. Jadi
Kala Suba itu zaman solusi. Dari zaman gelap lahirlah zaman terang, namanya Kala Suba. Zaman stabilitas, zaman kemakmuran. Biasanya digambarkan akan muncul seorang tokoh yang hadir sebagai penyelamat, seorang ratu adil, yang dia ini dalam perjuangannya didukung oleh orang-orang yang selalu eling lan waspada. Ini Kala Suba. Jadi zaman cahaya ketika muncul seorang penyelamat, seorang ratu adil yang membebaskan semuanya dari kegelapan zaman Kala Bendu. Nah, Kala Suba ini kan kemakmuran, ketentraman. Tapi juga tidak akan tetap begitu. Pada saatnya Kala Suba akan berganti jadi Kala Tidha. Kala Tidha akan berpuncak pada Kala Bendu, dan di puncak Kala Bendu akan muncul Kala Suba. Terus begitu. Itulah contoh cakra manggilingan. Jadi zaman itu tidak sekedar hanya susah kemudian selesai, atau hanya senang kemudian selesai, tapi ya ganti-ganti. Jadi ada Kala Tidha, ada Kala Bendu, ada Kala Suba. Kala Suba juga akan nanti muncul orang-orang egois mencari senangnya sendiri, tidak peduli baik buruk benar salah. Lahirlah Kala Tidha. Kala Tidha semakin parah, muncullah Kala Bendu. Pada puncaknya Kala Bendu muncul tokoh yang menyelamatkan. Disitulah Kala Suba lahir. Jadi inilah perputaran zaman secara cakra manggilingan. Makanya teman-teman yang menyikapi, kalau kita punya visi cakra manggilingan ini, yang sedang sedih tidak usah putus asa, zaman pasti ganti dan berubah. Yang sedang sukses, sedang menang, jangan jumawa, karena zaman juga pasti akan berubah. Hidup kita kadang di atas, kadang di bawah. Yo, kalau tentang tiga ini teman-teman boleh kembali lagi mencari serat Kala Tidha, atau hari ini kan banyak tulisan-tulisan atau mungkin video-video YouTube yang membahas tentang Ranggawarsita dan ramalan-ramalan akhir zaman versi para pujangga Jawa.